ada di atas. Jadi saya pindahkan kalau sudah oke seperti ini ya. Oke, tadi kan dengan model ini terdeteksi ada pelanggaran autokorelasi. Lalu cara penanggulangannya bisa menggunakan ORCID prosedur kan. Tapi saya katakan kalau dengan cara itu pada dasarnya kita merubah data kita pada dasarnya. Jadi biasanya itu saya lakukan paling terakhir, tapi yang paling sering saya gunakan adalah dengan menggunakan lag dari variabel dependent kita. Maka di estimate ini Bapak dan Ibu klik. Kemudian, tambahkan lag variable dependent ke dalam fungsi kita. Karena dependent kita impor, maka diketik impor, buka kurung, -1. Nah, -1 ini menunjukkan lag dari variabel impor kita. Ya, kalau sudah oke, maka impor, cara bacanya, impor tahun lalu atau periode lalu atau periode sebelumnya mempengaruhi impor sekarang. Nah, sekarang dengan model ini, Bapak Ibu diminta untuk mengecek apakah pelanggaran autokorelasinya sudah hilang atau belum gitu ya. Maka kalau dengan cara Durbin-Watson, Bapak Ibu klik di sini lihat nih Durbin-Watson ya. Angkanya udah 1,43979. Bu Nur, kalau pakai ini berarti area penerimaan kita akan berubah ya untuk DL dan DU-nya? Iya, berubah. Kenapa berubah? Variabel independennya nggak lagi dua, tapi nambah satu. Ada tiga. Gitu ya. Jadi pasti nilai DL dan DU-nya akan berubah. Nah, kalau dengan cara ini cukup menyulitkan menggunakan Durbin-Watson, teman-teman pakai LM test aja. Masih ingat langkahnya? Klik view, kemudian residual test, pilih LM test di sini. Klik, Lex-nya ganti satu aja kalau sudah oke. Nah, Bapak Ibu yang dilihat ini ya, di sana berapa nilai probabilitas chi-square-nya? 0,05, Bu. 0,0529. Sudah lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Sudah lebih besar. Nah, kalau lebih besar, H0 atau HA yang kita terima Bapak dan Ibu? H0 atau HA? Nol. H0 diterima. H0 diterima bunyinya apa? Di LM test. Tidak ada korelasi. Tidak terdapat Tidak ada korelasi. autokorelasi. Berarti dengan cara ini autokorelasinya sudah sembuh gitu. Kalau dengan metode memasukkan lag dari variabel dependen kita. Nah, di sini kalau kita lihat ya secara uji statistiknya ya CPI memiliki pengaruh negatif terhadap impor signifikan pada alfa 5% ya, nilai probabilitasnya di bawah 5%. GDP berpengaruh positif signifikan terhadap impor. Kemudian impor di periode lalu itu berpengaruh positif terhadap impor sekarang, signifikan secara statistik. Kita lihat uji modelnya, R-square-nya cukup tinggi, 99,43%. Uji F-nya juga lulus, gitu ya. Artinya modelnya cukup baik. Seperti itu. Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya dulu? Izin, Bu. Ya, silakan Pak Made. Jadi modelnya akan berubah, Bu ya. Ini Izin, apa? maaf Bapak, suaranya saya tidak bisa mendengar dengan jelas, menggema, boleh gimana caranya ya? Mau izin, Bu. Masih menggema, Pak Made. Eh, tes. Ya, coba Tes. bicaranya pelan-pelan, Pak, Masih supaya menggema, Bu. Halo. Masih menggema, izin. ya nggak kedengar dengan baik. Yang lain terdengar dengan baik nggak? Menggema, Bu. Menggema, Bu. Suaranya menggema. Iya, menggema. Saya nggak bisa dengar dengan baik. Boleh di typing aja pertanyaannya, Pak Made.
Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, kalau misalnya dengan cara memasukkan leg dari variabel dependen kita itu tidak berhasil untuk mengatasi autokorelasi, pakai cara apa ya? Pakai cara output prosedur aja kita coba ya. Oke, Bu izin apakah modelnya akan berubah setelah penambahan impor? Iya, berubah modelnya. Maka kita akan memasukkan lag atau impor periode sebelumnya dalam mempengaruhi variabel dependen kita. Cuma ada beberapa kasus yang memang penambahan lag dari impornya itu hanya digunakan untuk tujuannya menyembuhkan aja, tapi tidak dibuat hipotesa, tidak dibuat pembahasan lebih lanjut, itu juga ada. Jadi semua nanti tergantung dari pembimbing Bapak dan Ibu. Misalnya gini, oh ternyata untuk mengatasi autokorelasi kamu menambahkan leg dari variabel dependen ya. Yaudah kalau kayak gitu di modelnya ditambahin sekalian aja tuh. Modelnya ditambahin, kemudian nanti hipotesa ditambahin itu mungkin terjadi. Gitu ya. Tapi ada juga yang beberapa yang memang tidak memfokuskan ke sana gitu loh. Pokoknya dia cuma untuk memperbaiki model aja gitu. Jadi semua nanti tergantung. Gitu ya Pak Made ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke. Oke, kembali lagi tadi kalau tidak berhasil dengan cara itu, maka pakai cara yang mana gitu ya. Pakai cara yang lain yaitu tadi dengan menggunakan yang namanya eh, Cochrane or Cute Procedure gitu ya. Nah, dengan menggunakan cara ini, teman-teman harus melakukan beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah harus meregresikan model persamaan impor. Setelah dilakukan, ambil residualnya atau nilai errornya Bapak dan Ibu. Gitu ya. Yuk kita lakukan dulu caranya. Ini saya tutup. Tadi kan kita posisinya ada di sini ya. Oke, Bapak Ibu, hilangkan dulu variabel impornya, estimate. Ini dihapus dulu, karena kita pakai cara lain untuk mengatasi autokorelasi. Oke. Nah, ini kan model awal kita ya, yang terdeteksi ada autokorelasi. Nah, kalau sudah, tadi dikatakan bahwa coba nih menggunakan metode ORCUD, langkah pertama, kita mengambil nilai residual dari model kita. Di mana cara ngambilnya? Bapak dan Ibu bisa klik Prox, kemudian pilih Make Residual Series. Ini tujuannya untuk mengambil nilai variabel error kita. Diklik Make Residual Series. Oke, maka dia akan bernama Resid 01. Ya, kalau sudah oke. Nah, ini nilai variabel error kita nih, Bapak dan Ibu ya. Oke. Paham kan ya variabel error ya di setiap persamaan ya? Oke, kalau sudah di-close aja, langkah berikutnya Bapak dan Ibu akan meregresikan residual dengan residual sebelumnya tanpa konstanta. Gitu ya, tanpa konstanta. Atau di sini resid fungsi dari resid leg resid ya. Resid fungsi dari leg resid tanpa konstanta. Nanti kita akan menghasilkan nilai koefisien dari leg resid yang kita kenal dengan koefisien autokorelasi atau rho-nya gitu ya. Nanti gunanya untuk apa? Untuk membuat variabel dengan formulasi yang baru ya dengan menggunakan si koefisien korelasi. Yuk kita lakukan dulu. Tadi dibilang kita disuruh meregresi eh, resid fungsi dari leg resid. Caranya bagaimana? Caranya Bapak dan Ibu di sini estimate ya. Di sini kita coba resid 01 gitu ya. Fungsi dari resid 01 minus 1. Kalau sudah oke. Nah, ini hasilnya. Yang kita ambil adalah nilai koefisien dari sini nih. Dari si leg residnya. Ini adalah koefisien autokorelasi. Nanti koefisien ini akan membantu kita membentuk variabel yang sudah diakomodir nilai autokorelasinya. Oke, caranya bagaimana? Caranya di sini Bapak Ibu, kita bikin variabel baru, baik variabel dependent
maupun independen kita, gitu ya. Contoh variabel independen dependen kita yang pertama kan impor ya. Impornya kita bikin variabel baru namanya impor 2. Impor 2 itu ada nanti variabel impor dikurangi si koefisien autokorelasinya dikalikan dengan leg dari impornya. Itu ya caranya. Yuk, saya ajarkan. Kita klik di sini membuat variabel baru namanya generate. Nih di bagian sini, diklik generate-nya. Kemudian kita mau bikin variabel impor 2 sama dengan impor ya dikurangi buka kurung eh, kita klik kita copy aja supaya nggak banyak ini copy oke paste nah ini dikalikan ya coefficient row-nya dikalikan dengan impor minus 1 like-nya ya. Oke. Oke, kalau sudah oke, nah nanti muncul variabel impor 2. Impor 2 ini sudah memasukkan leg dari koefisien row ya. Selanjutnya kita bikin GDP 2. GDP 2, karena saya pakai kopas-kopas aja ya. GDP, kemudian di sininya juga GDP, di sininya kita ganti GDP, supaya nggak ngulang-ngulang. Oke, kalau sudah oke, muncul GDP 2 ya. Yang terakhir adalah variabel CPI. Oke, CPI 2. Ini ganti CPI. Ini ganti CPI. Oke, kalau sudah oke. Nah, sekarang kita sudah memiliki variabel-variabel yang sudah di-adjust, di mana variabel itu sudah dimasukkan unsur dari koefisien autokorelasi yang tujuannya untuk meminimalisir terjadinya autokorelasi, gitu ya. Oke, maka kita bentuk lagi persamaannya dengan variabel baru yang sudah di-adjust dengan koefisien autokorelasi. Maka di sini impor fungsi dari GDP 2 dan CPI 2. Klik kanan, open as equation. Seperti biasa, konstantanya dipindahkan. Oke, yes. Nah, ini udah keluar hasilnya. Nah, kalau dengan ini, Bapak dan Ibu, kita bisa menggunakan nilai Durbin-Watson atau dengan LM-test. Kalau dengan menggunakan Durbin-Watson, kita mendapatkan nilai Durbin-Watson statistiknya 1,498. 1,498 ada di mana posisinya? Ada di area inkonklusif ya. Nah, itu tadi saya bilang. Tapi dia cenderung mendekati area tidak ada autokorelasi. Nah, lalu gimana? Nah, itulah kelemahan menggunakan Durbin Watson. Jadi saya lebih senang menggunakan LM test nih untuk mendeteksinya. View, residual test, LM test, ganti satu leg-nya, kemudian oke. Kita mengetahui hasil olahan nilai probabilitas dari chi-square OBSR square-nya itu sebesar 0,2173. Angka ini sudah lebih besar dari 0,05. Maka H0 yang diterima. H0 menyebutkan bahwa model tidak terdapat autokorelasi. Jadi dengan cara ini bisa, dengan cara yang tadi menggunakan leg variabel dependent juga bisa. Seperti itu penanggulangan autokorelasinya. Tapi kalau ditanya Mbak Nur lebih suka pakai yang mana? Kalau saya lebih suka menggunakan leg dari variabel dependent. Kenapa? Karena saya tidak merubah data saya. Kalau dengan menggunakan si ORCUD ini, sebenarnya kita secara rumus berubah data ya, karena dia sudah dimasukkan unsur dari koefisien autokorelasinya. Seperti itu. Silakan yang mau bertanya, Bapak dan Ibu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke. Ibu Koresi sudah cukup paham?
Cukup, Bu. Cukup ya. Kok kayak kenal ya? Dulu saya mahasiswa Ibu. Pas ANK juga sih, Bu. Oh, Iya. astagfirullahaladzim. Oh, lanjut kuliah ya? Ya Iya, Allah, iya, lanjut, iya. Bu. Iya. Oke, oke, oke. Boleh tahu nanti pada saat presentasi harapannya apa tadi, Bu Iza? Tolong diulang. Eh, buat pas presentasinya udah bisa penyembuhan sih, Bu. Penyembuhan dari multicall, autokorelasi, seperti itu sih, Bu. Oke, 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 Ya. siap. Itu minggu depan. Iya, tanggal 5 sih, Bu. Kemarin Bu Iza emang udah bagi kelompok dari yang sebelum Bu Iza nggak bisa hadir sih, Bu. Ah, cuma kan minggu lalu kan saya nggak bisa hadir ya, nggak bisa Iya, Bu. menggantikan Bu Iza karena takziah. eh Berarti kemungkinan entah diundur atau gimana ya itu untuk presentasinya. Nanti saya diskusi lagi deh dengan Bu Iza ya. Baik, Ibu. Oke, itu tadi autokorelasi. Ya. Nah, biasanya autokorelasi itu terjadi pada data-data yang sifatnya itu time series, di mana objeknya itu cuma satu, tapi periode waktunya itu lebih dari satu, gitu ya. Nah, apakah untuk data cross section tidak perlu dilakukan uji autokorelasi, Bu Nur? Ya, dilakukan karena kan yang namanya eh, korelasi itu kan tidak hanya periode waktu, tapi bisa juga antar objeknya, gitu ya. Cuma memang paling sering terjadi pada data-data yang sifatnya itu adalah time series, gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan sebentar. Saya ambil dulu materinya. Oke, sekarang kita masuk ke heteroskedastisitas. Nah, dengan heteroskedastisitas, teman-teman, pertama yang harus dipahami adalah apa tuh heteroskedastisitas, gitu ya, itu pertama. Terus yang kedua, memangnya kalau ada hetero, apa pengaruhnya ke model kita, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita mendeteksi apakah di dalam model kita itu ada hetero atau enggak, gitu ya. Nah, yang keempat, kalau memang ada, terus apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki model kita, gitu ya. Karena kalau tetap ada hetero, akibat yang harus kita tanggung juga udah disebutkan tuh, itu yang dijelaskan sama Bu Iza ya. Oke, dengan model yang sama, ya, dengan model yang sama, kita coba dulu saya ulangi untuk menguji apakah di dalam model ada hetero atau enggak. Teman-teman bisa menggunakan alat analisis yang bernama Bruce Pagan Godfrey, bisa menggunakan Harvey, bisa menggunakan Gletser, bisa menggunakan White ya. Intinya nanti yang dilihat untuk mendeteksi apakah di dalam model kita itu ada hetero atau tidak, teman-teman lihat nilai probabilitas chi-square dari OBS R-square. Gitu ya. Oke, dengan model yang sama, nih ini kita ganti dulu ya. Ini kita hapus karena kita ngulang nih dari awal ya. Dimana impor, impornya jangan pakai impor dua ya. Impor fungsi dari CPI dan GDP. Klik kanan, open as equation. Oke, saya pindahkan dulu konstantanya. Kalau sudah oke. Nah, ini kan model kita ya. Deteksinya tadi saya katakan cukup banyak, bisa pakai Burspagan, Harvey, Gletser, White test gitu ya. Di mana posisinya? Posisinya ada di View, Residual Diagnostic, teman-teman pilih Heteroskedasticity Test. Nah, di sini test type-nya ada banyak yang bisa teman-teman pakai. Oh, di paper misalnya saya pakai teorinya Bruce Pagan Godfrey ya, pilih aja test type-nya Bruce Pagan Godfrey. Ini dipilih klik kemudian oke. Terlihat di sini nilai probabilitas chi-square dari OBS R-square-nya 0,0920. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa untuk hipotesa hetero, H0 berbunyi tidak ada hetero, HA berbunyi ada hetero. Maka yang kita harapkan itu H0 yang diterima. Lalu pada saat kapan diterima? Pada saat nilai probabilitas dari chi-square OBS R
square-nya itu lebih besar atau sama dengan 0,05. 0,05 itu adalah alfanya yang kita pakai 5%, gitu ya. Nah, di sini terlihat bahwa menggunakan Godfrey, ya, Bush-Pagan-Godfrey, nilai probabilitasnya 0,0920. Sudah lebih besar dari 0,05. Karena lebih besar dari 0,05, maka teman-teman HA0-nya diterima. H0-nya diterima. Berarti nggak ada tuh heteronya. Gitu ya. Oke, coba dong dengan cara yang lain ya tinggal view, residual test, hetero, pilih Harvey. Oke. Sama di sini nilai probabilitasnya 0,1075 lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada hetero. Cuma bagaimana jika di model kita itu terdapat hetero? Apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Nah, terdapat beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk Bu. mengatur. Ya, silakan. Izin, Bu, sebelum lanjut, Bu. Itu kan ada empat Bu ya, tadi ya. Ada empat yang bisa uji tadi ya, Excel, terus eh, nah itu eh, jika di tiga opsi itu kita menemukan terus, tapi di satu opsinya tidak menemukan, itu gimana Bu intinya, Bu? Oke, sejujurnya saya tidak bisa mendengar suara Pak Made dengan baik, tapi mudah-mudahan coba saya ulang. Benar nggak pertanyaannya itu ya? Bu Nur, tadi kan ada beberapa alat analisis yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi hetero, gitu ya Pak Made ya? Iya, Kalau sekiranya ada kita uji, terus ada salah satu yang tidak terpenuhi, tapi yang lainnya terpenuhi, bagaimana? Gitu ya Pak? kebalik Bu, jika salah satu jika ada satu yang memenuhi itu bisa dipakai Bu. Oke, oke, gini paham ya. Bapak, ini kan alatnya banyak. Ada Godfrey, ada Harvey, ada Gletser, ada White, ada Art, dan sebagainya. Sebenarnya banyak. Sebenarnya apakah semuanya kita gunakan, Bu Nur? Enggak, Bapak tergantung di bab 3 pakainya teorinya siapa, Pak, alatnya. Kalau Bapak pakainya Harvey, ya cukup Harvey aja yang dites. Nggak usah semuanya, Pak. Tapi kalau misalnya, Bu Nur, oh saya mau ngetes semua, terus tiba-tiba yang terpenuhi cuma satu di satu alat, ya nggak apa-apa. Karena sebenarnya memang antara satu alat analisis dengan yang lain kan memiliki perbedaan asumsi. Kalau saya boleh eh, share pengalaman, sepengalaman saya sebagai pengolah data, itu yang paling ketat yang Glatzer test. Itu paling ketat biasanya. Gitu. Tapi kalau salah satu aja terpenuhi, ya Bapak gunakanlah di bab 3 teorinya yang alat yang Bapak pakai. Gitu. Gitu ya Pak, mudah-mudahan benar ya yang Bapak tanyakan ya, soalnya saya nggak mendengar dengan baik. Iya. Ya Bu, berarti Nggak harus semua. salah satu Iya, di benar. ini berarti bisa pakai Bu ya modelnya ya. Ya, ya. Yang penting Bapak pakai teorinya siapa gitu. Oh, pakai teorinya White ya, White-nya yang lulus gitu ya. Kalau nggak lulus ya berarti sebenarnya gini, ada juga namanya kita sebagai peneliti kan mencari yang terbaik ya Pak. Kalau saya tuh ngetes semuanya. Eh biasanya tuh saya pakainya White atau Glatzer. Kalau dua itu terpenuhi, biasanya saya nggak tes yang lain. Gitu. Itu hanya pengalaman aja. Gitu ya Pak. Jadi nggak harus semua terpenuhi kok Pak. Nggak harus semua. Ini bisa dipilih. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak Made. Oke, kita kembali ke sini ya. Lalu bagaimana kalau di dalam model penelitian kita itu eh, terdapat atau mengandung pelanggaran heteroskedastisitas? Kan yang kita harapkan tidak ingin adanya hetero di dalam model kita, gitu kan ya? Kalau kita kembali ke pengertian heteros itu kan sebenarnya varian dari error kita itu kan yang kita harapkan homogen varian errornya, bukan heterogen. Nah, biasanya Bapak dan Ibu, hetero itu sering terjadi pada data-data yang cross-section. Biasanya ya, nggak harus selalu, biasanya saja sepengalaman. Nah, apa sih yang kadang menyebabkan sebuah model itu mengandung hetero?
biasanya Bapak dan Ibu memasukkan sampel yang karakteristiknya itu cukup beragam. Padahal eh, padahal kan dia secara karakteristik itu cukup berbeda ya Bapak Ibu ya. Kadang misalnya gini, oh perusahaan kita pakai total aset deh variabelnya misalnya. Salah satunya total aset. Kemudian data total aset itu kan menunjukkan apa ya, besar kecilnya perusahaan gitu ya. Di mana Bapak memasukkan yang total asetnya itu yang kecil banget terus sama yang paling besar gitu ya. Nah, itu kemungkinan terdeteksi adanya hetero. Nah, oleh karena itu, pada dasarnya pada saat Bapak penentuan sampelnya itu juga harus cukup bijaksana memilih ya. Maka dibilang kan ada kriteria pengambilan sampel. Yang paling sering kita gunakan itu kan menggunakan kriteria purposive sampling ya, dengan beberapa kriteria. Oh, akhirnya dari populasi perusahaan yang kita gunakan dengan kriteria A, B, C, D, tersisa hanya misalnya 100 perusahaan. Nah, dari 100 perusahaan itu apakah harus kita ambil semua? Ya enggak juga. Kita menggunakan biasanya pakai Slovin ya Pak ya, Bapak Ibu ya, melihat sampel minimum yang harus kita ambil dari 100 perusahaan yang memenuhi kriteria yang kita ajukan di purposive sampling. Jadi intinya hati-hati sekali dalam memilih sampel karena itu nanti terkait kalau kita pakainya adalah metodenya OLS, Ordinary Least Square, ya takutnya terjadi pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Nah, salah satunya itu tadi. Oke, nah, tapi kalau sudah kita maksimal mungkin menentukan sampel yang baik, tapi tetap ada hetero, bagaimana apa yang harus kita lakukan ya? Cara yang pertama adalah dengan mentransformasi variabel kita ke dalam bentuk logaritma. Nah, apa dimaksud dengan mentransformasi? Kita kecilkan variasinya, Bapak dan Ibu. Jadi variasi dari data kita itu kita kecilkan dengan datanya kita rubah ke dalam bentuk logaritma. Hanya saja, perhatikan di sini baik-baik Bapak dan Ibu, bahwa tidak semua variabel yang kita gunakan dalam penelitian kita itu boleh ditransformasi ke dalam bentuk logaritma. Tidak semua diperbolehkan. Variabel-variabel apa sih yang tidak diperkenankan untuk ditransformasi? Satu, variabel yang datanya dalam bentuk rasio. Bukan skala rasio ya Bapak Ibu ya, bukan skala rasio tapi dalam bentuk rasio atau proporsi yang biasanya kita A bagi B gitu kan ya. Kan biasanya menunjukkan angka yang 0, sekian kan. Nah, coba Bapak Ibu lakukan data yang 0, sekian itu dilogkan atau di logaritma natural, itu angka yang 0 sekian itu akan berubah menjadi negatif. Pertanyaannya, pada saat datanya berubah menjadi negatif pada saat dikecilkan variasinya dengan dilogaritmakan, apakah masih ada artinya? Kalau tidak ada artinya, jangan dirubah gitu ya, tidak boleh. Yang kedua, apabila variabel yang kita gunakan ada datanya yang negatif. Coba Bapak dan Ibu, angka negatif dilogaritmakan, masih ada nggak datanya? Pasti hilang. Gitu ya. Yang terakhir adalah sepengetahuan saya, itulah variabel yang satuannya sudah prosentase. Karena kan nanti logaritma satuannya prosentase juga ya. Jadi takutnya ambigu bahwa data prosentase, data satuannya prosentase diprosentasekan lagi. Jadi hati-hati ya, tidak semua boleh dalam bentuk tidak semua variabel boleh dirubah dalam bentuk logaritma. Nah, karena kita memiliki 3 variabel, ada impor, ada CPI, ada GDP, di mana impor satuannya mata uang, CPI satuannya indeks, kemudian GDP satuannya mata uang, maka boleh kita lakukan gitu ya. Lakukannya dengan cara apa? Ya, tinggal dirubah ke dalam bentuk logaritma. Kalau proses pengolahannya, kita cukup melakukan di sini. Estimate, nah impornya kita logkan. Log, buka kurung, impor, kemudian CPI-nya juga log, buka kurung, impor, GDP-nya juga log, buka kurung, impor.
Bu Nur, ini kan datanya nggak ada hetero. Ngapain kita sembuhin? Ini kita hanya simulasi ya. Simulasi jika memang terdeteksi ada hetero, apa yang harus kita lakukan? Satu, kita coba transformasi ke dalam bentuk logaritma dengan tujuan untuk mengecilkan variasi datanya. Karena data yang terlalu bervariasi itu akan menimbulkan penyakit heteroskedastisitas. Begitu ya? Oke, kalau sudah, itu diokekan dulu. Nah, di sini kita lakukan uji dulu ya. Uji untuk mendeteksi apakah setelah di-lock-kan itu tetap tidak ada hetero atau enggak. Gitu ya. Langkahnya, view, residual diagnostik, pilih hetero. Nanti Bapak dan Ibu silakan pilih gitu ya. Mau pakai Bruce, Harvey, Glasser, Art White, cek lagi. Udah sembuh belum tuh heteronya? Kalau menggunakan logaritma dengan cara itu ya. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Ibu mau nanya, Bu. Ya, gimana? Ya, tadi kan Ibu menyampaikan bahwa tidak semua data itu bisa di-lock-kan gitu ya. Ya, heeh. Bagaimana ketika variabel penelitian kita itu ada data yang bisa di-lock dan ada yang tidak gitu. Oke. Kan semestinya itu satu di-lock harus di-lock semuanya. Nah, kalau ada beberapa yang punya pendapat harus semuanya bisa dilokan baru boleh dilokan. Ada juga yang bilang kalau satu boleh dilokan yang lainnya enggak ya juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau yang pendapat bahwa mengatakan harus semua bisa dilokan karena nanti akan berubah fungsinya pada dasarnya gitu. Jadi kembali lagi nanti Bapak dan Ibu dosen pembimbingnya gitu ya. Karena memang ada yang strict gitu ya, bahwa satu variabel independen itu tidak bisa dilokan, maka yang lainnya jangan dilokan gitu. Tapi ada juga beberapa dosen yang tetap mengizinkan. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, nanti pemodelannya itu kan bisa sebenarnya gini ya. Kalau saya kembalikan nih pada dasarnya, pemodelan itu kan nggak harus misalnya lock-lock gitu loh. Lock-lock itu berarti eh, dependennya di logaritmakan, independennya di logaritmakan. Tapi juga bisa bentuknya adalah log-lin. Nah, jadi yang di logaritmakan hanya variabel dependennya. Atau kita dependennya jangan di log-kan, independennya di log-kan. Atau yang jangan semuanya di log-kan. Jadi pemodelan itu bisa seperti ini bentuknya. Log-log, log Lin, Linlock, Linlin. Nah, silakan tuh nanti dilihat mana yang bagus modelnya. Itu ya, Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada? Ya, jadi saya tidak boleh mengatakan tidak boleh gitu ya. Karena nanti pada saat Bapak dan Ibu ketemu pembimbing yang memperbolehkan, dia punya pemikiran sendiri ya silakan gitu ya. Tapi kalau mau striknya memang tadi satu tidak bisa di-lock-kan, yang lainnya jangan. Berarti pakai alternatifnya kalau ada variabel independen satu yang nggak bisa di-lock-kan dan mau pakai yang strict itu, ya berarti yang di-lock-kan hanya dependennya. Terus cek lagi, masih ada nggak heteronya. Gitu ya. Nanti pada saat Bu Iza sudah mengajar, coba tanyain pendapat Bu Iza. Bu Iza, kalau penanggulangan hetero dengan mengecilkan variasi data melakukan lock itu, kalau ada satu variabel independen yang tidak bisa di-lock-kan, apakah tetap boleh berjalan dengan hanya mengelokkan yang bisa di-lock-kan, ataukah akhirnya nggak bisa semua di-lock-kan gitu ya? Itu coba tanya pendapatnya Bu Iza. Karena nanti kalau teman-teman dapatnya pembimbingnya Prof. Jilal, biasanya beliau mengizinkan. Tapi kalau yang dapatnya Strik kayak Bu Sriani, gitu ya, biasanya beliau tidak mengizinkan. Jadi kembali lagi nanti eh, ikutnya paham yang mana. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian, kalau misalnya pakai cara dilogaritmakan masih tidak berhasil.
Lalu pakai cara yang mana? Atau misalnya, oh ada satu variabel independen yang tidak bisa eh, di-lock-kan dan dospem saya menyatakan jangan di-lock-kan kalau ada satu yang nggak bisa. Ya pakai aja cara yang lain gitu ya. Dengan cara mentransformasi ya, dengan membagi persamaan dengan gini, mudahnya gini. Membagi seluruh variabel dengan variabel bebas yang mengandung hetero. Yang paling mengandung hetero. Gitu ya. Nah, di sini ya tahu untuk tahu mana yang paling mengandung hetero ya, biasanya menggunakan uji Gletser tuh supaya ketahuan nanti variabel independen mana yang nilai probabilitasnya itu paling mendekati nol ya. Sudah di bawah 0,05 dan paling mendekati nol. Oke, sekarang kita coba lihat kalau dari model kita untuk misalnya ya, misalnya eh, mengandung hetero. Walaupun tadi kita ngeceknya nggak ada ya, tapi kita mau mau ngecek gitu, misalnya mengandung hetero. Nah, ini saya kembalikan dulu ke model yang awal, jangan pakai log, karena kita mau pakai cara yang kedua, mengatasi heteroskedastisitas. Oke, klik view, residual test, pilih hetero, kemudian ambil yang Gletser, oke. Nah, dengan uji Gletser saja, kesimpulannya itu kan tidak ada hetero ya. Mau saya lihat ke bawah juga semuanya sudah di atas 0,05. Ini berarti kita asumsikan saja ya, misalkan. Maka kata-katanya kan misalkan. Misalkan di dalam pengujian Gletser diketahui bahwa variabel CPI mengandung hetero. Kenapa mengandung hetero? Karena dia kurang dari 0,05. Nah, ini saya tambahin atau paling paling mendekati 0 gitu ya. Paling mendekati 0. Nah, maka semua variabel harus dibagi. Semua variabel itu harus dibagi dengan variabel CPI. Nah, sedangkan variabel CPI sendiri jangan dibagi lagi CPI, tapi diinversekan. Inverse itu kan CPI pangkat minus 1 ya. Nah, kalau disederhanakan secara matematis, maka CPI minus 1 itu kan sama dengan 1 dibagi CPI. Sehingga kita akan bikin variabel baru di sini, impor 2 merupakan impor dibagi CPI. CPI 2, 1 dibagi CPI. GDP 2, GDP dibagi CPI. Nanti kita regres lagi, cek lagi ada hetero atau enggak. Gitu ya. Yuk kita lakukan. Oke, di sini saya close dulu. Yes. Nah, ini yang CPI 2, GDP 2, impor 2 saya delete dulu ya. Saya delete dulu. Karena itu tadi punya cara penanggulan autokorelasi. Oke. Sekarang kita akan membuat variabel baru yang tadi sudah saya jelaskan bahwa semua akan dibagi dengan CPI. CPI sendiri diinversekan atau 1 bagi CPI. Membuat variabel baru di Evius itu menunya ada di generate. Klik generate-nya. Kemudian kita bentuk pertama impor ya. Impor 2 itu sama dengan impor dibagi CPI. Oke, muncul variabel impor 2. Generate lagi, CPI 2 sama dengan 1 dibagi CPI. Oke, yang terakhir, GDP 2 itu sama dengan GDP dibagi CPI. Oke, kalau sudah, kita regres. Di mana impor 2, fungsi dari CPI 2 dan GDP 2. Klik kanan, open as equation. Kemudian C-nya saya pindahkan. Teman-teman boleh nggak mindahin ya, cuma nanti C-nya di bawah aja. Oke, ini dengan model yang baru, cek lagi, bebas nggak dari hetero view, residual diagnostik, pilih hetero. Oh, saya pakai Bruce Pagan. Nggak ada, ya kan? Saya pakai Harvey. Tidak ada. Saya pakai Gletser. Tidak ada. Saya pakai Ars. Sorry, White. Nah, White-nya ini kalau kan Bu Iza pasti sudah menjelaskan ya,
Kalau include wide cross section term itu berarti kalau sampel kita cukup besar, cukup panjang periode waktunya. Tapi kalau enggak ya jangan dihapus aja include-nya ini. Oke, nggak ada juga. Seperti itu. Intinya pada saat teman-teman sudah melakukan penanggulangan dengan cara yang dipilih, pastikan diuji lagi apakah sudah terbebas atau belum gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan dengan cara seperti ini? Penanggulangan heteronya? Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, silakan. Yang tadi dicontreng itu kan datanya kan cross section. Kalau misalkan 30 Ya. observasi itu pakai itu nggak, Bu? Dicontreng nggak, Bu? Kalau saya 30 sih saya nggak pakai. Kalau saya ya. Kalau 30 nih di white ini pasti saya hapus. Sebenarnya nggak ada masalah. Cuma nanti kalau periode waktu kita terlalu pendek, sedangkan kita ngeluarkan hasil yang si cross time-nya itu, justru nanti malah ada heteronya gitu. Jadi silakan teman-teman ini boleh dihapus, boleh nggak ya. Cuma Iya, biasanya Bu. kalau periode waktu saya cukup nggak terlalu besar, panjang, ya saya nggak pakai aja, nggak apa-apa. Tapi kalau datanya misalnya 10 tahun dalam kuartalan berarti kan 40. 10 tahun dalam bulanan berarti 10 kali 12, 120 periode. Jadi banyak nggak apa-apa gitu. Jadi kembali lagi nanti cek aja mana yang bagusnya. Kalau pakai include white cross-nya pun lulus heteronya ya nggak apa-apa, silakan. Itu ya teman-teman ya. Oke. Misalnya lagi, oh pakai langkah satu nggak bisa Bu Nur. Pakai langkah yang kedua berarti kan kita merubah data ya pada dasarnya iya. Atau misalnya masih nggak sembuh. Pakai cara apa? Bisa menambahkan variabel dummy. Maksudnya apa menambahkan variabel dummy? Variabel dummy itu kan variabel buatan, 0 dan 1. Nanti untuk data-data yang ekstrim, ya, data-data yang ekstrim boleh teman-teman kasih angka 1, lainnya 0, gitu. Nah, ini suka terjadi pada kasus seperti ini. Pada datanya itu data time series, terus terdeteksi ada hetero. Di periode itu ada krisis ekonomi, misalnya. Saya bawa kunci ditinggal aja, Pak. Saya masih ngajar sampai jam 4. Ya, ya, makasih. Ya, eh, saya ulangi ya. Time series, terus terdeteksi ada hetero, kemudian tidak mungkin dengan, bukan, tidak sembuh misalnya dengan dilogaritmakan, atau tidak boleh dilogaritmakan gitu ya. Tidak sembuh dengan cara membagi yang paling mengandung hetero. Maka coba teman-teman lihat periode-periode waktu mana tuh yang datanya cukup ekstrim. Nah, itu dikasih tuh angka 1. Yang tidak ekstrim kasih angka 0. Gitu ya. Itu langkah pakai variabel dummy. Biasa dia mengakomodir akan mengecilkan variasi. Atau misalnya kita kembali ke provinsi yang ada di Indonesia. Kan sekarang ada 38 provinsi kan. Kalau kita berbicara pendapatan yang berasal dari sumber daya alam, kan tidak semua provinsi di Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Bahkan ada daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam dan dia menjadi daerah yang miskin. Nah, yang punya sumber daya alam yang cukup melimpah itu kan seperti yang punya tambang minyak, tambang batu bara. Nah, provinsi-provinsi itu pasti pendapatan dari asli daerah yang bersumber dari kekayaan alam itu pasti besar angkanya. Akan jomplang dengan provinsi yang lain. Nah, provinsi-provinsi yang memiliki kekayaan alam cukup besar itu kasih angka 1, lainnya 0. Nah, itu salah satu caranya juga untuk menanggulangi jika terjadi heteroskedastisitas. Gitu ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Kita tunggu dulu azan.
Oke, kita mulai lagi. Izin Bu, apakah Zoom-nya bisa direkam? Harusnya bisa, tapi coba-coba saya record. Oh, eh, bisa sih, tapi tapi udah tinggal sedikit. Mau di-record aja? Bu, atau izin boleh Bu, materi-materi Ya, yang tadi oke. Ibu Kalau sampaikan, enggak, Word-nya bisa coba. dikirim nggak, Bu? Oh ya, Word-nya pasti saya kirim. Nanti Iya. Word-nya saya kirim. Tapi untuk rekam, boleh siapa nggak yang rekam aja? Coba di-request aja direkam. Siapa yang mau rekam? Pak Made, silakan. Mohon izin, saya nggak bisa rekam, Bu. Mm-mm. Oke, yang lain ada yang merekam, silakan. Harus minta hostnya nih, Bu, untuk merekam. Iya. Maaf, nggak kedengaran, Bapak. Harus izin hostnya, Bu. Oke, untuk materi saya kirim ya. Cannot because usually. Oke, oke. Ini saya. Oke. Iya, hostnya saya juga bukan host sih ya. Oke. Oke, materinya udah saya kirim ya. Kita lanjut dulu. eh Berikutnya adalah multikolinearitas. Nah, multikolian multikolinearitas itu sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman saya itu di dalam variabel-variabel terutama variabel makro itu kecil kemungkinan tidak saling berkorelasi. Ya, khusus variabel-variabel makro. Jadi tinggal dilihat sebenarnya seberapa besar toleransi kita untuk menerima si multicol itu gitu ya. Dan harusnya pada saat teman-teman memilih variabel independen yang akan dijadikan variabel di dalam penelitian, harusnya dicek lagi juga tuh secara teorinya atau secara struktur datanya, ada nggak sih mereka saling terkait? Jangan-jangan untuk mendapatkan variabel itu membutuhkan variabel yang sama tuh ya. Nah, itu udah pasti polanya akan ada. Jadi benar-benar diperhatikan gitu ya. Oke, misalnya sudah dipelajari oleh Bu Iza kepada teman-teman, multicol itu kan sebenarnya ingin melihat apakah antar variabel independen itu saling berkorelasi atau tidak gitu kan ya. Yang kita harapkan itu adalah tidak saling berkorelasi antar variabel independen. Tapi justru yang berkorelasi itu adalah antar variabel independen dengan variabel dependennya gitu. Multicol itu cukup juga penting yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena konsekuensi adanya multicol itu nanti menyebabkan yang harusnya secara teori variabel independen itu mampu mempengaruhi dependennya menjadi tidak gitu. Nah, itu salah satu konsekuensi dari adanya multicol. Sebentar ya, teman-teman. Oke. Sehingga multicol juga cukup harus diperhatikan ya, karena tadi bisa menyebabkan itu. Kemudian nanti saya jelaskan juga dalam memilih variabel independen tuh harus dilihat kalau misalnya contohnya di konsumsi mahasiswa. Terus kita memasukkan yang mempengaruhi konsumsi mahasiswa itu adalah pendapatan orang tua dan uang saku. Nah, itu udah pasti ada multicol tuh. Kenapa? Karena kan uang saku bagian dari pendapatan orang tua, gitu ya. Jadi jangan dipakai dua-duanya. Jadi kita harus memilih variabel yang sekiranya paling dekat dengan konsumsi mahasiswa. Apa itu ya? Uang saku mahasiswa gitu ya. Percuma orang tua pendapatannya tinggi, tapi uang saku mahasiswanya juga tidak cukup banyak, ya juga konsumsinya nggak banyak gitu. Jadi yang paling dekat mempengaruhi uang konsumsi adalah uang sakunya mahasiswa. Jadi seperti itu ya.
Oke, nah kemarin teman-teman sudah diajarkan oleh Bu Iza untuk mendeteksi multikolinialitas di dalam model kita bisa menggunakan korelasi matriks. Nah, di sini kalau korelasi matriks dikatakan ada multikol antar dua variabel independen kita jika lebih besar atau sama dengan 0,8 nilai korelasinya ya. Nah, kalau dengan data ini, teman-teman, kelihatan hasilnya olahannya adalah korelasi antara GDP dengan CPI 0,9866. Nah, ini cukup tinggi nih, ya, cukup tinggi dan hampir cukup sempurna, Belum ya. belum kriterianya Bu. Oh, maaf. Maaf, maaf. Terima kasih ya diingatkan. Oke, saya ulangi. Minggu sebelumnya dengan Bu Iza, teman-teman kan sudah diajarkan mendeteksi multikolinialitas dengan menggunakan alat analisisnya namanya correlation matrix gitu ya. Nah, dengan correlation matrix itu dikatakan ada hetero antar kedua buah variabel itu jika memiliki nilai korelasi itu lebih atau sama dengan 0,8. Nah, waktu diolah, ini kelihatan nih nilai korelasi antara GDP dengan CPI 0,98. Hampir mendekati 1 gitu ya. Nah, ini hati-hati nih gitu ya. Ternyata keduanya ini cukup tinggi nih korelasinya. Nah, kalau kayak gini, kita coba lagi dengan alat yang lain, dengan varian inflation factor gitu ya. Kelihatan di sini nilai dari VIF-nya nih 37. Sedangkan kalau menggunakan VIF, model dinyatakan tidak ada multicol itu jika nilai VIF-nya kurang dari 10. Tapi kalau sama dengan atau lebih besar dari 10, maka terdeteksi ada multicol. Ya sudah jelas nih, pakai korelasi matriks disimpulkan ada multicol, pakai si VIF juga disimpulkan ada multicol. Nah, lalu kalau ada multicol, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Oke, yang pertama yang paling memungkinkan, walaupun itu sulit ya, itu adalah menambah jumlah data atau observasi. Gitu ya, dengan harapan kalau penambahan data baru dapat menghilangkan multikolinialitas yang tidak terlalu serius gitu. Cuma kalau ditambahkan datanya, kadang kan kita kesulitan ya. Contohnya, Bu Nur, saya udah pakai datanya time series nih, Bu Nur. Kemudian saya udah 10 tahun dalam kuartalan. Saya mau nambah lagi misalnya menjadi 15 tahun dalam kuartalan, datanya tidak tersedia gitu ya. Atau saya mau mundur lagi, datanya nggak ada Bu Nur gitu. Atau mau datanya tadinya kuartalan, mau saya rubah ke dalam bentuk bulanan, nggak tersedia Bu Nur data bulanannya. Terus kalau ada jalan keluarnya diinterpolasi dari kuartalan ke bulanan, tapi ternyata data itu tidak bisa diinterpolasi karena tidak memenuhi syarat misalnya. Ya berarti kan langkah pertama tidak bisa kita lakukan ya. Kalau tidak bisa, maka langkah yang kedua, teman-teman nih, ya. Langkah yang kedua itu dengan cara membuang variabel yang paling mengandung multicol. Nah, tapi hati-hati sekali dalam membuang multicol. Pertama, cek dulu secara teori, ya, apakah dia variabel utama bukan yang mempengaruhi variabel dependen kita. Misalnya, saya punya model faktor yang mempengaruhi permintaan akan air mineral. Terus variabel independen pertama yang saya pakai adalah harga mineralnya, harga air mineralnya. Yang kedua pendapatan konsumen. Yang ketiga selera, yang keempat dan seterusnya. Ternyata waktu diuji multikolinialitas, yang terjadi multikol itu antara harga air mineral dengan selera atau harga mineral dengan pendapatan. Kita ambil deh kesimpulannya. Yang terjadi multikol antara harga air mineral dengan selera. Diuji terdapat multikol misalnya. Terus ternyata yang paling tinggi multikolnya berdasarkan uji VIF-nya misalnya, oh si harga air mineral. Maka harga air mineral itu yang harus kita buang ya Bu Nur. Hati-hati, cek dulu secara teori. Jelas-jelas di hukum permintaan, ya, sebelum kita melihat permintaan akan suatu barang, di hukum jelas-jelas mengatakan harganya itu naik, permintaan turun. Harga turun, permintaan naik. Kemudian bagaimana mungkin kita bisa
melakukan permintaan terhadap air mineral kalau air itu tidak punya harganya. Jadi, walaupun secara statistik harga itu merupakan yang paling menyebabkan multi-call, dia jangan dibuang. Buang aja variabel lain tuh yang berkorelasi dengan dia. Ya si selera yang dibuang. Itu kalau merujuk pada teori. Merujuknya pada statistik, kita pakai uji Wald test. Berdasarkan hasil uji Wald test, si harga air mineral boleh dibuang, Bu Nur. Jadi dia kita buang ya. Ya jangan, teorinya nggak boleh. Teorinya menyatakan harga air mineral merupakan faktor pertama yang mempengaruhi permintaan air mineral. Jangan dibuang. Buang variabel lain yang berkorelasi dengan harga air mineral. Jadi hati-hati sekali ya dalam membuang variabel independen untuk mengatasi multikoliniaritas. Tuh, langkah yang kedua hati-hati banget. Cek secara teori. Contoh lain yang mempengaruhi investasi, yang pertama kan tingkat suku bunga, terus tingkat suku bunganya yang kita hapus, nggak boleh. Hati-hati, gitu ya. Hati-hati sekali. Kalau memang juga nggak bisa dengan langkah yang kedua, ya langkah yang ketiga itu, teman-teman bisa dengan cara mentransformasi ke dalam bentuk logaritma. Dengan yang kita lakukan tadi tuh, dengan hetero. Gitu ya. Oke. Kalau misalnya dengan cara kita transformasi ke dalam bentuk logaritma juga nggak berhasil, ya, maka rubah aja, jangan pakai data time series, tapi pakai datanya panel. Data panel berarti kan menggabungkan antara time series dengan cross section. Gitu. Karena harapannya nanti dengan data panel semakin besar sampelnya, maka variabilitas datanya itu bisa mengecilkan kemungkinan terjadinya multi-call. Gitu ya. Oke. Yang terakhir, nah coba cek lagi tuh secara teori, jangan-jangan GDP dengan CPI itu punya komponen perhitungan yang sama. Kalau memang punya komponen perhitungan yang sama, ya jangan digunakan keduanya. Pilih salah satu, cari variabel independen lain. Gitu. Tapi seandainya pada saat teman-teman melakukan pada saat teman-teman melakukan uji multikoliniaritas, terus memang terdeteksi ada multicol, tapi waktu teman-teman cek itu secara teori mereka tidak memiliki hubungan, hanya pola pergerakan datanya saja yang sama, maka ya boleh diabaikan multi-call itu. Cukup dikasih notes aja bahwa memang terjadi multi-call. Saat peneliti menelusuri data, ternyata kedua variabel itu memang tidak ada hubungan sama sekali, hanya pola pergerakan datanya saja yang sama. Oleh karena itu, pelanggaran multi-call-nya diabaikan. Seperti itu. Gitu ya. Silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Belum? Oke. Kalau belum, kita lanjutkan ke yang terakhir, normalitas error. Oke. Normalitas error itu kan ingin menguji apakah variabel error kita itu berdistribusi normal atau tidak, gitu kan ya? Kalau errornya berdistribusi normal, maka errornya mengumpul di area rata-ratanya. Nah, kalau dia mengumpul di area rata-ratanya, harapan kita, sampel yang kita ambil itu mampu mewakili populasi kita, gitu loh harapan kita. Gitu ya. Nah, yang namanya variabel error kan variabel kesalahan juga. Ya, jangan sampai dia datanya menceng kanan atau menceng kiri gitu ya. Maka kita mengharapkan dia distribusinya normal. Nah, apa sih yang menyebabkan data kita itu tidak lulus uji normalitas error? Nah, itu kadang terkait dengan data yang di cross section itu loh yang saya bilang. Kalau datanya kita memiliki karakteristik yang cukup jomplang gitu ya, nah biasanya juga errornya tidak terpenuhi normalitasnya. Jadi cukup kalau sepengalaman saya antara hetero dengan normalitas itu biasanya cukup saling berhubungan gitu ya. Kemungkinan kalau ada hetero, kemungkinan ada error.
tidak normal dan sebaliknya. Walaupun tidak selalu gitu ya. Karena kedua penyebabnya itu sama, karena kita memiliki variasi data yang cukup jomplang gitu ya, yang cukup bervariasi sehingga menimbulkan varian errornya tidak homogen atau errornya tidak berdistribusi normal. Nah, Bu Iza insya Allah sudah mengajarkan untuk menguji error apakah berdistribusi normal atau tidak kan bisa menggunakan nilai Jaguar-Bera ya. Diharapkan kalau dia normal errornya H0-nya diterima. Pada saat kapan H0 diterima? Pada saat nilai V-value, ini nilai probabilita dari Jaguar-Beranya itu lebih besar atau sama dengan 0,5. Nah, kalau saya uji, nah ini sudah lebih besar ya dari 0,5. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Oke, ini coba saya kembalikan ke model awal yang impor dipengaruhi oleh CPI dan GDP ya. Oke, ujinya sudah tahu ya teman-teman ya. View residual diagnostik, pilih di sini yang normality test. Nah, di sini yang kita lihat adalah nilai probabilitas dari Jaguar-Bera. Di sini nilainya 0,871869. Sudah lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya, data error di model kita berdistribusi normal atau asumsi normalitas error terpenuhi, gitu ya. Oke. Lalu, kalau misalnya di dalam kesimpulan kita data errornya tidak berdistribusi normal, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman bisa melakukan dengan cara menambah data. Karena dengan menambah data, menambah sampel, maka semakin mendekati populasi. Ya, ciri khas yang namanya populasi kan berdistribusi normal. Kemudian melakukan transformasi data ke dalam bentuk logaritma atau learn ya, sama kayak tadi ya, waktu mengatasi hetero dan multicol. Kemudian yang ketiga, menghilangkan data yang dianggap sebagai penyebab data tidak normal. Artinya membuang data yang outlier. Tapi langkah ini tidak boleh dilakukan kalau kalau Bapak dan Ibu menggunakan data yang time series. Terus tiba-tiba ada data yang outlier, terdeteksi errornya tidak normal, terus dibuang. Nah, pada saat dibuang, dia tidak lagi jadi data time series. Jadi tidak boleh ya dilakukan untuk data yang time series. Yang keempat, atau gunakan alat alternatif lain tuh, alat analisisnya ya. Bisa saja nanti digunakan. Nah, di sini sudah saya jelaskan. Oke. Nah, kemudian untuk data yang panel boleh nggak Bu saya buang data yang outlier? Boleh selama yang kalian gunakan adalah data panel yang unbalanced. Unbalanced itu artinya memang kita tidak akan mengolah dia dengan memperhatikan perbedaan antar individu maupun antar waktunya. Jadi bisa juga jumlah objek dan jumlah objek di setiap periodenya tidak sama. Itu namanya unbalanced panel. Gitu ya. Nah, kemudian kita harus memahami nih, supaya kita menghindari pelanggaran errornya tidak normal, berarti kan kita harus menghindari data-data yang ekstrim, gitu ya. Kira-kira penyebab data yang kita gunakan ekstrim itu karena apa sih ya? Nah, data ekstrim itu data yang nilainya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kalau bahasa statistiknya, data yang keluar dari kelompoknya. Ya, itu adalah data yang outlier atau data yang ekstrim. Nah, biasanya data ekstrim itu muncul dikarenakan satu, kita kesalahan dalam mengambil unit sampel. Itu tadi yang saya jelasin Bu di awal ya, bahwa pada saat kita mengambil sampel kan ada kriterianya. Itu perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik gitu ya, jangan asal mengambil. Kemudian yang kedua, kesalahan dalam menginput data. Nah, ini seringkali nih, mungkin karena Bapak dan Ibu kuliah sambil bekerja, terus ngerjain tesisnya atau tugasnya itu malam hari. Kadang yang harusnya diinput dengan angka 20, tapi terinput dengan angka 200 gitu ya. Nah, itu hati-hati sekali.
Nah, kemudian biasanya saran saya sebelum teman-teman melakukan kepengujian lebih lanjut yang sifatnya inferensial, seperti menggunakan regresi OLS atau apapun itu, pastikan dulu melakukan statistik deskriptif. Apa itu statistik deskriptif? Menggambarkan karakteristik dari data kita. Nah, dengan kita melakukan penggambaran terhadap data kita, misalnya dicari nilai minimum maksimumnya rata-ratanya, kemudian dicari secara grafis ada yang jelek nggak gitu ya, ada yang ekstrim nggak, supaya kita kembali meneliti ke sumbernya, apakah benar datanya seperti itu. Contoh misalnya, ada suatu variabel yang nilainya itu maksimal itu 2 gitu ya. Tiba-tiba Bapak dan Ibu mendapatkan angkanya lebih dari 2. Nah, itu udah pasti salah. Jadi, dengan kita melakukan statistik deskriptif menggambarkan data kita di awal, kita akan mengetahui bahwa data kita itu sudah tepat atau belum gitu. Karena kalau nanti kita tetap lanjut tanpa melakukan itu, yang terjadi adalah banyak terjadi pelanggaran asumsi klasik di OLS gitu. Padahal yang namanya statistik itu tidak boleh memberikan keterkejutan di akhir. Jadi untuk meminimalisir adanya hal-hal yang aneh, pelanggaran atau terkejutan hasil, kita harus clear dulu di teorinya, di pemilihan sampelnya, di pemilihan variabelnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Silahkan. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Atau mau diskusi untuk tugas kelompoknya? Kalau saya lihat di sini kelompoknya sudah dibentuk. Saya izin konsultasi boleh Bu tentang kelompok Bu. Boleh, Bapak, silakan. Bu, kebetulan kan kan disuruh 30 observasi ya. Berarti kalau Mm-mm, misalkan secara tahun itu kan kurang lebih 30 tahun. Nah, mm-mm, kendalanya sekarang tuh saya belum dapat data yang valid sih Bu. Kayak mm-mm. gitu. Mungkin Bu, punya referensi Bu punya untuk data-data latihan Bu. Mungkin Bu, oke, pertanyaan saya, eh, Pak Estu itu wajib pakai data time series atau boleh datanya cross section? time series sih Bu. Harus time series ya, sama Bu Iza Iya, ya? iya, Oke, time kalau series. time series ya mungkin gini Bapak, kalau 30 minimal observasinya, pilihlah variabel-variabel makro yang datanya bisa disajikan dalam bulanan. Oh, berarti bentuknya bulanan aja ya Bu? Iya, datanya pakai bulanan, kan tetap time Hmm, series. iya, iya, Tapi oke. datanya dalam bulanan. Berarti kalau Hmm, Bapak pakainya 5 tahun aja dalam bulanan, berarti kan 5 kali 12. iya Bu. Oke, oke. Gitu. Nah, tapi kan harus bikin model tuh, benar nggak Pak Astu? Iya, betul Ibu. Nah, berarti coba cari referensi, Bapak mau pakai apa modelnya, mau melihat model IHK dipengaruhi oleh apa, atau kalau melihat model inflasi dipengaruhi apa, atau mau melihat model pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh apa, tapi cari seluruhnya baik dependen dan independen yang datanya bisa diambil dalam bulanan atau kuartalan gitu. Karena kan kita susah ya mencari data yang kok 30 tahun ke belakang gimana caranya kan? Iya Bu. Gitu. Nah, nanti carinya di mana? Di bi.go.id di Bank Indonesia webnya sana. Hmm. Oke Bu, siap. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan. Sambil menunggu apa yang mau ditanyakan, kita open kamera dulu ya. Kita foto keluarga dulu yang bersama.
Oke, saya akan foto untuk slide pertama dulu. Silakan senyum yang manis dan ganteng ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya taruh dulu di grup. Grup kita apa ya? Ekonometrika ya? Ekonometrika yang modeling. Oke, yaitu slide 1. Slide 2-nya. Oke, senyum. 1, 2, 3. Oke. Ya, silakan kalau mau tutup kamera lagi. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan untuk tugas atau materi tadi yang saya jabarkan, ada yang belum jelas? Ada syarat nggak dari Bu Iza minimal variabel independennya berapa? Jadi Bu, independennya 2 kalau nggak salah Bu. Minta sama Independennya 2. Oh ya iya, Bu. oke. Harusnya sih nggak terlalu sulit ya. Ini kan hanya untuk tugas. Bisa saja Bapak pakai model IHK, cari faktor yang mempengaruhi IHK. Yang jelas pasti variabelnya makro juga ya, supaya sama-sama bisa dalam datanya bentuknya bulanan atau kuartalan. Atau yang paling mudah, model pertumbuhan ekonomi. Nah, itu juga datanya bisa tersedia dalam kuartalan. Kemudian apalagi ya, JUB ya, model JUB. Nah, itu kalau nggak salah datanya juga mudah didapatkan. Dan variabel independennya cukup cukup sangat-sangat familiar, sudah sering banget digunakan oleh orang. Jadi sepertinya akan mudah ya untuk tugasnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Berarti kita nggak ada kelas yang luring ya? Semuanya pasti dalam daring ya? Betul, Bu. Oke. Oke, nggak ada yang mau bertanya. Kalau tidak bertanya, kelasnya selesai dong. Ya udah, oke. Nanti boleh japri Terima aja Bu kasih. kalau ada kesulitan Bu. Oke, boleh, silakan. Silakan japri aja jika ada kesulitan. Nanti saya juga mau koordinasi dulu dengan Bu Iza, kira-kira materi kita tuh sampai mana gitu ya. Supaya nanti antara saya dengan Bu Iza sinkron gitu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh japri. Terima kasih, sehat-sehat. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih, Bu. Bu. Sore Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.